Pria ini memilih melompat dari atas jembatan karena terlilit hutang. Saat mobil lewat, dia sudah terjatuh. Tapi takdir mempermainkannya. Air sungai gagal menenggelamkannya, juga menghanyutkannya ke sebuah pulau tak berpenghuni. Dia melihat gedung-gedung tinggi di kejauhan. Sepertinya melompat dari gedung adalah pilihan yang lebih baik. Dia mulai pergi ke arah gedung bertingkat tinggi. Tetapi setelah berjalan beberapa saat, baru kemudian dia menyadari bahwa dia terjebak di sebuah pulau kecil di Jiangqi. Ada jembatan di pulau itu, tetapi dermaganya kosong. Saat ini ponselnya terendam air dan pecah. Dia harus menulis meminta bantuan di pasir. Tetapi sampai malam hari, tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Keesokan harinya dia dibangunkan oleh suara sirene. Dan ternyata itu adalah sebuah kapal. Dia segera merapikan dirinya, dan kemudian mengangkat lengannya sambil tersenyum dan meminta bantuan dengan keras. Tetapi orang-orang di kapal mengira dia melambaikan tangannya untuk menanggapi mereka. Karena itu dia segera mengubah ekspresinya. Kapal sudah pergi. Lambat laun dia menjadi berkecil hati. Dia memilih untuk gantung diri di sini. Tetapi ia merasakan penolakan di perutnya. Dia berjongkok di rerumputan dan melepaskannya. Dia melihat tanah. Dia mencabut salah satu bunga dan langsung memakannya. Meskipun sangat manis, rasa itu seperti yang pernah dirasakannya di masa lalu. Tetapi waktu tidak dapat kembali lagi. Setelah menangis, pikirannya mulai jernih. Cepat atau lambat dia akan mati. Meski air sungai Han sangat kotor, dia masih meminumnya. Kemudian Lee mencabut beberapa jamur untuk dimakan. Pada malam hari, dia membuang semua kartu kreditnya. Ia juga melepas celananya dan bermain hooligan di kota yang jauh. Di hari kedua, Lee merasa lebih santai dari sebelumnya. Kata bantuan di pasir diubah menjadi halo. Ia mengumpulkan perbekalan di pulau. Saat itu juga Lee menemukan perahu bebek yang terdampar. Dan langsung menjadikannya sebagai rumah. Karena cukup sering memakan jamur, dia ingin memakan daging sekarang. Lee juga membuat jaring untuk menangkap ikan. Namun tidak efektif. Ia menggunakan tongkat untuk menombak ikan. Tetapi dia malah menombak kakinya sendiri. Kemudian dia melihat sekelompok bebek. Lee seperti membuat jebakan untuk menangkap. Dan akhirnya ia berhasil mengalihkan bebek. Dia berniat mengambil telurnya, tapi tidak bisa memanjat. Pada akhirnya dia hanya memakan jamur lagi. Saat itu ia menemukan sampo. Lee bisa mencuci rambutnya sekarang. Ketika Lee mengangkat kepalanya, dia melihat beberapa ikan mengambang. Mungkinkah keracunan karena limbah perusahaan? Dia langsung memanggangnya lalu memakannya dengan sangat memuaskan. Hal-hal baik terjadi satu persatu. Pada hari ketiga Lee juga melihat bebek mati keracunan. Dia akhirnya bisa makan bebek panggang. Setelah itu ia merasa bosan. Namun saat berbaring telentang, dia merasakan kicauan burung dan aroma bunga. Tampak nyaman. Lee juga bermain golf dengan alat-alat sederhana. Dia melakukan pukulan yang bagus. Suatu hari kapal lain akhirnya lewat. Dia membuka matanya lebar-lebar. Tetapi malah memilih bersembunyi di hutan. Yang dipahaminya sekarang, dibandingkan dengan tekanan kota, kehidupan yang damai di sini adalah yang dia inginkan. Sekarang dia menemukan kantong sisa makanan. Gambar pada kantong terlihat sangat menggugah selera. Masih ada sisa-sisa di dalamnya. Itu adalah bungkus mie goreng. Keesokan harinya dia mulai membuat bumbu di pulau itu dengan cara mengumpulkan berbagai manuskrip. Menumbuknya dalam panci, lalu menambahkan air untuk membentuk adonan. Tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Kini ia terus memikirkan mie goreng. Setelah terbangun, dia langsung makan bumbu di bungkusnya. Pada hari ini, dia terus mencoba membuat mie. Dia memikirkan hal ini. Lee mengeluarkan bibit dengan kartu kredit. Dan merebut kembali gurun di tengahnya. Meskipun hanya ada batu besar yang menghalangi. Lee selalu berusaha. Dia juga membuat orang-orangan sawah dari jas miliknya. Tanpa sadar bahwa setiap gerakannya diawasi oleh seorang gadis. Gadis dengan autisme yang parah. Rumahnya penuh dengan sampah. Dan gordennya selalu tertutup. Ibunya bertanya apa yang dia pikirkan. Tetapi dia hanya memainkan ponselnya. Kemudian setelah ibu meninggalkan makanan di luar pintu, dia membuka pintu untuk mengambilnya. Pada siang hari dia membuat blog pribadi di internet. Hanya saja foto itu milik orang lain. Di jaringan virtual, Agnes bisa menjadi apapun yang diinginkannya. Dan tidak ada yang akan memperhatikan bekas luka di kepalanya. Hobi terbesarnya adalah melihat bulan. Karena tidak ada manusia di bulan.
Setelah memotret bulan, ia langsung tertidur. Dalam setahun Agnes hanya membuka tirai 2 kali. Karena latihan pertahanan udara rutin di kota. Kota menjadi sepi. Dia mengagumi kota dengan kameranya. Kali ini dia menemukan tulisan "Help" di pasir pantai. Tak lama ia melihat seorang pria akan gantung diri. Dia sangat ketakutan sehingga terjatuh. Lalu segera menutup tirai. Di malam hari Agnes sangat penasaran. Itu mendorongnya untuk membuka tirai dan mengambil kamera lagi. Melihat pria itu masih hidup. Dia menghela nafas lega. Pria itu melepas celananya dan bermain hooligan. Jadi dia mulai mengamati setiap gerakan pria itu. Dan menempelkan fotonya di dinding. Agnes melihatnya menarik perahu bebek. Untuk pertama kalinya, dia mempunyai keinginan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Akhirnya di tengah malam, ia memakai helmnya dan pergi keluar. Dia melepaskan mainan untuk memancing penjaga gerbang. Lalu segera menyelinap keluar, berlari ke jembatan, dan melemparkan botol yang berisi harapan. Keesokan harinya dia melihat ke pantai dengan harapan. Tetapi dia tidak melihat botol hanyut. Botol itu tenggelam begitu saja ke laut. 3 bulan kemudian Lee semakin terbiasa. Memulai hari Dengna pergi ke sungai untuk menangkap beberapa ikan kecil. Lalu pergi ke pohon untuk mengambil telur burung. Menempelkan pewangi ke tubuhnya. Menaburkan bumbu. Dan minum secangkir teh kental. Hidup ini sangat sederhana dan bersahaja. Setelah sarapan, Lee datang untuk bekerja di lapangan. Dia juga melihat tunas. Dengan begitu Lee lebih termotivasi. Mencari perbekalan yang berguna di pulau itu. Dan kemudian menemukan barang yang hanyut di pohon. Ada lembaran kertas putih dalam botol. Kata "halo" tertulis di atasnya. Dia menyadari bahwa seseorang sedang mengawasinya. Setelah dipikir-pikir, dia masih menemukan sapaan. Lee melambaikan tangannya. Agnes juga sangat senang setelah pria itu merespon. Yang membuatnya lebih bahagia adalah bibit yang dia tanam tumbuh. Buah-buahan dan sayuran. Sebatang jerami telah tumbuh dari orang-orangan sawah. Setelah mencabutnya, Lee menemukan bahwa itu sebenarnya adalah batang jagung. Mie yang diinginkannya hampir terwujud. Di sisi lain Agnes mengeluarkan tagihan dengan jumlah besar. Meminta pria itu untuk mengirimkannya ke pulau. Pria itu juga bekerja keras. Setelah sampai, dia masih terkejut ketika melihat lelaki itu. Jadi dia mengeluarkan beberapa mie goreng dengan rasa yang berbeda. Lee menciumnya, hidungnya juga bergerak. Tetapi segera dia mengembalikan mie Zhejiang. Dan dia mengembalikan mie Zhejiang kepada Agnes. Dan menyampaikan apa yang dikatakan pria itu. Semangkuk mie Zhejiang kepadanya mewakili harapan. Gadis itu sudah lama tidak mendengar kata harapan. Saat ini dia menyesap mie itu. Lalu langsung memakannya. Itu benar-benar alasan untuk berharap. Hari ini ibu bertanya apa yang dia butuhkan. Tetapi dia tak menjawab apapun. Ibu berniat untuk pergi. Namun terdengar suara pintu terbuka. Putrinya muncul. Itu sangat mengejutkan ibu. Dia sudah tidak bertemu dengannya selama 3 tahun. Setelah putrinya menutup pintu, ibu meneteskan air mata bahagia. Botol yang dikirimkannya juga hanyut. Agnes meminta maaf kepadanya. Lee takut dia akan sedih. Jadi dia menggambar sesuatu di pasir. Dan berusaha menghiburnya. Jadi Agnes bisa tersenyum kembali. Hari bersejarah akhirnya tiba. Dia memasukkan jagung ke dalam panci. Menumbuknya dengan air jernih. Mengaduknya menjadi adonan. Dan menggunakan botol anggur sebagai rolling pin. Lalu memotong mie dengan lebar yang sama. Masukkan ke dalam panci. Masak dengan api besar selama 5 menit. Dan masukkan bumbu dalam bungkus yang telah lama diawetkan. Seperti terlihat pada gambar. Semuanya tersusun rapi. Melihat jajangmyeon yang begitu cantik. Dia makan sambil menangis terharu. Seporsi mie saat ini sudah cukup untuknya. Agnes juga menangis bahagia untuknya. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.